Halo teman-teman semua, selamat bergabung. Bentar ya, aku jedain dulu ya. Aku lap dulu kameranya karena kayak apa? Kayak ngeblur gitu. Oke. Ya, ini welcome back lagi ke ke live aku ya, teman-teman semua, dan kembali lagi khusus malam ini kita bahas soal-soal PWSKIA. Jadi hitung-hitungan ya untuk malam ini. Seperti biasa ada 10 soal. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan di tap-tap dulu layarnya dan boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian supaya mereka bisa belajar bareng aku. Oke, ini kira-kira malam lebaran pada sibuk nggak nih? Ini nomor berapa kak? Ini nomor 1. Selamat Idul Adha ya teman-teman ya. Kira-kira apa kesibukannya malam ini guys? Ada yang lagi masak ketupat sambil nonton live aku kah? Udah selesai semua nih gulai ketupat udah selesai semua guys? Atau sambil nonton live aku bikinnya? Oke ya teman-teman ya, seperti biasa silahkan disediain kertas coret-coretnya ya untuk melihat total benar kalian nanti berapa ya. Ini dia soal nomor 1, silahkan dibaca teman-teman. Nah, berapakah cakupan resiko tinggi di wilayah tersebut? Lagi shift malam kak, hehehe. Oke Kak Tris di sana kalau boleh tahu jam berapa ya? Udah jam 9 ya Kak Tris ya? Kalau di sini masih jam 7 malam. Oke, nih kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kita lihat ya, rumusnya apa nih teman-teman rumusnya? Kak Diazepam jam 8, oke. Beda 1 jam ya. Jam 7 juga Kak di Sumsel. Oh iya, di Sumsel jaga malamnya jam berapa? Kalau di tempat aku sih mulai jaga malamnya itu jam 9 Kak Tris. Oke teman-teman ya, di sebuah desa terdapat jumlah ibu hamil resiko tinggi 45 orang. Ya, kemudian jumlah sasaran ibu hamil itu ada 1.500 orang. Nah, kira-kira cakupan resiko tinggi teman-teman. Ya, ada yang jawab D, A, C ya. Ini bervariasi. Ada yang tahu guys rumusnya? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk rumus-rumus PWSKIA itu udah pernah aku share di grup Telegram ya. Jadi para anggota grup Telegram silahkan dibaca-baca lagi untuk rumus-rumus PWS-nya ya. Karena rumus PWS itu beragam yang keluar jenis soalnya. Ada Neonatus Resti, ada yang cakupan resiko tinggi, ibu hamil ya, seperti itu. Oke, jawabannya adalah rumusnya untuk mencari cakupan teman-teman. Itu adalah ibu hamil Resti ya, Bumil Resti. Bumil Resti itu dibagi dengan 20% dikalikan dengan sasaran bumil teman-teman ya. Sasaran bumil dikalikan dengan 100%. Nah, tinggal masukin aja bumil restinya itu adalah berapa? 45 ya, dibagi dengan 20%. 20% itu sama dengan 20/100. Aku kayak gini kan biar gampang nanti dicoret. Dikalikan dengan sasaran ibu hamilnya itu adalah 1.500. Kita kalikan dengan 100%. Nah teman-teman, ini nolnya tinggal dicoret aja nih. Yang ini coret, kemudian ini dicoret. Ini sisa 5 teman-teman ya. Kemudian 45 dibagi dengan 5 kali 15 teman-teman. Itu hasilnya adalah berapa? 15% ya teman-teman ya. Yang D jawabannya. Benar nggak? 15 kali 5 itu 5, 6, 7 ya. 45 bagi 75 0,15 enggak sih? Benar enggak? 45 itu dibagi 45 dibagi dengan 75. Layarnya agak miring kak. Nah gini teman-teman ya, jadi 20% itu dikalikan sasaran bumil itu adalah 1.500 ya. Kemudian nanti 45 itu dibagi dengan ini ya, dibagi dengan sasaran bumilnya itu hasilnya 15% kalau nggak salah aku. Ya jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ya ke soal nomor 2. Nah ini dia soal nomor 2. Seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan ya melalui PWSKIA. Dalam pencatatan tersebut diketahui data cakupan K1 bulan ini adalah 85%.
Kemudian data cakupan K1 bulan lalu itu 75%, target K1 di wilayah tersebut adalah 60%. Apa kesimpulannya, teman-teman? Ada yang A, ada yang D. Oke, K1-nya bulan ini tuh 85% ya. Kemudian bulan lalu itu 75%. Berarti dia terjadi kenaikan. Ya, kemudian juga targetnya sudah lebih ya, teman-teman ya. Nah, maka di sini status desanya adalah yang A, baik ya, teman-teman ya. Oke. Sampai di soal nomor 2 ada yang benar semua. Ini lanjut soal nomor 3, teman-teman. Jadi aku selang-seling ya. Ada soal hitung-hitungan, ada soal yang teori juga, teman-teman. Layarnya miring. Miring nggak? Udah lurus kok. Benar 2, Kak. Sip. Nah, bidan menggunakan alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIE di suatu wilayah kerja terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat meliputi program pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, dan keluarga berencana bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita. Apakah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program tersebut? Nomor 2 jawabannya apa? Nomor 2 tadi jawabannya itu A. Nomor 2 tadi jawabannya adalah yang A. Ya, ini kayaknya benar semua ya, yaitu pemantauan atau alat yang digunakan untuk memantau program pada kasus ini itu adalah PWS KIA. Jadi PWS KIA itu kan pemantauan ya, pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Jadi di sini alat yang tujuannya adalah melakukan pemantauan program kesehatan ibu dan anak. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini dia hitung-hitungan lagi, teman-teman, silahkan dibaca ya. Berapakah jumlah cakupan K1? Oke, K1-nya berapa, teman-teman? Ya, di sini rumus cakupan K1 ada yang tahu nggak? Ya, aku kasih tahu aja ya, rumus cakupan K1 ya itu adalah jumlah K1 itu dibagi dengan sasaran ya, teman-teman ya, sasaran bumil. Sasaran bumil kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kenapa tadi ada dikalikan 20%? Kalau resti pada ibu, kalau ibu hamil resti itu dikalikan 20%, teman-teman. Nah, kemudian tinggal kalian masukin aja jumlah K1-nya berapa di sini. Ini ya, TM1 ya, ini sebanyak 45 orang, teman-teman. Tinggal masukin aja 45. Kak, ada rekaman live-nya? Tidak ada, kakak, nanti aku kasih ya. Kemudian dibagi dengan sasaran bumil. Sasaran bumilnya yang harus kita cari dulu, teman-teman ya. Nah, jadi rumus sasaran bumil, ini aku naikin dikit. Sasaran bumil ya, ini agak panjang, teman-teman ya rumusnya. Itu 1,1 dikalikan dengan CBR. Kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk. Nah, kita tinggal masukin aja 1,1. 1,1 itu adalah konstanta ya, teman-teman ya. CBR itu yang ini 25,1. 25,1 dibagi dengan 1000 ya. Memang harus dibagi 1000 untuk CBR. Kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduknya adalah 5.000 jiwa, teman-teman. Nah, ini bisa dicoret ya. 1,1 dikalikan ya 1,1. Kemudian dikalikan berapa tuh? 25 ya. 25,1 kemudian dikalikan dengan 5, teman-teman. Itu adalah 138,05 ya. Itu kita berarti sasaran bumilnya adalah 138, teman-teman. Kak, nama TikTok kakak apa? Ini guys, di atas itu udah ada namanya. Di bagian sininya, di sudut sini, teman-teman. Itu namanya soal bidan ya. Nah, kemudian kita masukin aja ya, sasaran bumilnya ada 138 dikalikan dengan 100%, teman-teman. Berapa hasilnya ya? Yuk, silakan dihitung, teman-teman. Berapa tuh? 45 ya. 45 dibagi dengan 138 ya. Itu hasilnya adalah 32,6 ya, teman-teman ya. 32,6% ya, tapi nggak mungkin separuh ya, jadi dinaikin ya. Ini pembulatan ke atas jadi 33%. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Ngerti ya?
Sampai sini ngerti lah ya teman-teman ya. Kayaknya udah sering banget deh aku bahas terkait soal cakupan. Cuman di sini soalnya agak dibikin ribet ya. Sasaran bumilnya belum tahu. Jadi makanya agak harus nyari sasaran bumil. Kalau kayak gini udah habis waktu jawab soalnya. Iya Kak Nurlaida. Jadi kalau misalnya kakak waktu ujian ngelihat soalnya ribet kayak gini, tinggalin aja dulu. Ya jadi kerjain dulu soal-soal yang gampang. Jadi bisa menghemat waktu. Sebenarnya itu triknya juga ya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 5 ya. Malam Kak, terlambat gak sempat SS soal dari awal. Siap, nanti bisa tonton ulang ya rekaman live-nya, besok aku upload. Oke, saya dapat 32 Kak. Iya, dia dapatnya 32,6 ya. 32,6 itu dilakukan pembulatan ke atas jadi 33 Kakak. Kayak gitu. 45 dibagi 138 itu sebenarnya pembagian biasa aja ya, kayak rumah bagi ya. Itu hasilnya 0, hasilnya desimal teman-teman ya. Karena lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya. Dia hasilnya 0,32. Tapi kan tadi ada dikalikan dengan 100% ya, maka jadi 32,6 seperti itu teman-teman. Kapan diupload rekamannya Kak? Besok ya Kakak, besok pagi atau besok siang. Intinya besok ya. Jadi silahkan di subscribe YouTube aku, namanya Aulia Sakina Putri ya, karena aku akan upload rekamannya di situ. Lanjut ya ke soal nomor 5. Seorang bidan melakukan pendataan PWS-KIA di sebuah desa V. Diketahui CBR 24,1, jumlah penduduk 5.000 jiwa, jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh nakes sebanyak 100 orang. Berapakah cakupan pertolongan persalinan oleh nakes, teman-teman? Silahkan dijawab untuk soal ini. Ya, berarti cakupan persalinan yang ditolong oleh nakes itu adalah jumlah bulin ya. Jumlah bulin itu dibagi dengan sasaran bulin. Sasaran bulin dikalikan dengan 100% ya, ini 100. Nah, tinggal masukin aja ya. Nah, karena di sini sasaran bulin belum tahu, cari dulu sasaran bulinnya, teman-teman. Rumus sasaran bulin apa? Ibu bersalin. Ya, ada yang tahu nggak rumus sasaran ibu bersalin apa, teman-teman? Di sini jawabannya apa nih? Ada yang C, ada yang B ya. Sasaran bulin rumusnya? Aku tulis di sini aja deh. Sasaran bulin ya itu 1,05 dikalikan dengan CBR ya, dikalikan dengan sejumlah penduduk. Jumlah penduduk. Nah, 1,05 kita kalikan dengan CBR-nya itu adalah 24,1. Bagi 1.000 ya, teman-teman ya. Dikalikan jumlah penduduk 5.000 jiwa. Oke, ini tinggal coret aja habis ya. Ini tinggal dikaliin aja, teman-teman. 1,05 dikalikan 24,1 ya. Ini kali-kali biasa aja ya. Jadi caranya biar kalian nggak pusing ya perkalian desimal. Ini desimalnya nggak usah dipakai, teman-teman ya. Perkaliannya desimalnya nggak usah dipakai. Jadi kalian kaliin aja 105 dikalikan 241. Nah, nanti desimalnya baru kalian menyusul seperti itu. Seperti itu sih biasanya kalau aku ngaliin cara manual ya kalau untuk perkalian. Kira-kira soal ujian tahun lalu kayak gini ada yang keluar nggak, teman-teman? Ada soalnya berkoma-koma nggak tahun lalu? Ini aku kaliin ya, kalikan 24,1. Kemudian dikalikan dengan 5 ya. Itu hasilnya adalah 126,5. Berarti kita 126,5 itu dibulatin jadi 127. Nah, lumayan ada dulu Kak. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini jumlah bulin itu adalah 100. Dibagi dengan 127 ya. Kemudian dikalikan dengan 100%, teman-teman. Hasilnya berapa ya tuh? 100 dibagi 127. Itu hasilnya adalah ya 100 dibagi 127 kali 100% itu adalah 78,7 ya. Ini kalau dibulatin berarti 79%. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ya, gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya yang B. Tahun lalu ada soal PWS-KIA yang berkoma-koma, teman-teman, atau bilangan bulat semua. Lanjut ya ke soal nomor 6. Ada materi tentang rumus ini Kak, ada Kakak Febrianti ya. Jadi semua rumus-rumus ini sudah di-share oleh admin di grup Telegram. Jadi silahkan dicek-cek aja lagi ya.
Nah, ini ditanyakan berapakah sasaran ibu hamil Resti, teman-teman. Ini ditanyakan ada sasarannya ya. Oke, sasarannya nih. Banyak, Kak. Oke, jadi latihan juga ya, Kakak Fatimah ya. Kita baca bareng-bareng. Kabupaten X ya merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa puskesmas yang melayani kesehatan ibu dan anak. Bidan R dinas di puskesmas dan membawakan satu desa dengan jumlah penduduk sebanyak 5.000 jiwa dengan angka CBR 25,1 untuk Provinsi D. Berapakah sasaran ibu hamil Resti ya pada desa tersebut? Rumusnya apa, teman-teman? Sasaran Bumil Resti rumusnya apa ya? Sasaran Bumi Resti, teman-teman. Ada yang tahu rumusnya? Boleh komen-komen di kolom komentar ya. Silahkan komen-komen di kolom komentar. Oke. 20%. Ya, 20%-nya apa lagi, teman-teman? Rumusnya. Dikalikan nanti dengan CBR ya. CBR-nya itu berapa tadi? 25,1. Ya, silahkan dicari, teman-teman. Dikalikan dengan 5.000 ya. %20 kali sasaran Bumil. Ya, rumusnya benar ya. 20% kali sasaran Bumil. Nah, hasilnya berapa, teman-teman? Tinggal masukin aja 20%. Dikalikan sasaran Bumil itu, rumus sasaran Bumil apa, teman-teman? Rumus sasaran Bumil adalah 1,1 dikalikan dengan CBR ya, dikalikan dengan jumlah penduduk. Nah, aku bikin soal PWSKIA sesuai request kalian ya. Kemarin ada yang minta dibahas soal PWSKIA nih. Jadi aku bikin sekarang sama kalian ya. Pusing nggak, teman-teman? Kayaknya agak sedikit pusing ya. Kalau emang belum terbiasa memang pusing sih. Tapi kalau mungkin teman-teman puskesmas ataupun teman-teman bidan desa udah biasa kayaknya nih. Baru gabung nih, Kak. Udah soal 6 aja. Iya, Kak Dea. Nah, ini tinggal masukin aja, teman-teman. 20%. Pusing banget, Kak. Ya, kalian pusing, aku juga pusing sebenarnya sih. Kalikan dengan CBR yaitu 25,1 per 1000. Dikalikan dengan jumlah penduduknya itu adalah 5.000. Ini tinggal dicoret, teman-teman ya. Silakan dihitung. 20% dikalikan dengan 1,1 ya, 1,1 kemudian dikalikan dengan 25,1 kemudian dikalikan 5.000 ya. Kita lihat jawabannya berapa nih. Pusing kepala. Nah, ini teman-teman 20% itu sama juga dengan 0,0 berapa, teman-teman? 20% sama dengan 0,02 ya. Nah, 0,02 atau 0,2? Kayaknya ini deh, 0,2 deh. 20% 0,2 ya, 0,2 benar tadi. Nah, 20% itu adalah 0,2. 0,2 dikalikan 1,1 dikalikan 25,1 dikalikan dengan 5 ya. Tadi hasilnya adalah 27,7 kalau nggak salah aku ya. Ini kalau dibulatin jadi 28. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Kenapa konstantanya 1,1 nggak 1,05? 1,05 itu untuk konstanta ibu bersalin ya. Ini di sini ibu hamil ya, teman-teman ya, ibu hamil di sini. Nah, yang ditanyakan adalah ibu hamil ya, bukan ibu bersalin. Nah, kalau ibu hamil konstantanya itu adalah 1,1. Pusing. Berasap ya, teman-teman ya, berasap banget nih kepalanya. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini masih hitung-hitungan ya. Masih hitung-hitungan lagi, silahkan. Mana lagi banyak pikiran, lihat soal begini nggak bisa masuk, Kak. Siap. Nanti buat teman-teman yang di grup Telegram ya, kita bakalan adain lagi tryout di akhir bulan nanti. Dan pastinya bakalan ada soal-soal seperti ini. Jadi silahkan dilatih lagi supaya nanti hasil TO-nya tinggi. TO yang pertama itu nilai tertinggi adalah 430 ya, teman-teman ya. Kalau bisa ditingkatkan lagi setiap TO nilainya ya. Lapar, Kak, dibuatnya. Waduh, Kakak Allahumma sholli ala sayyidina ini udah makan belum nih? Udah makan belum, Kakak? Lapar ya.
Telegramnya apa Kak? Nanti di akhir live ya aku kasih cara untuk gabung ke grup Telegramnya. Oke, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 7. Stay tune terus ya teman-teman ya sampai ke soal nomor 10. Soal nomor 8 kayaknya nggak ada hitung-hitungan deh. Kayaknya ini yang terakhir hitung-hitungan teman-teman ya. Biar nggak terlalu berasap banget nih. Nah, yang ditanyakan adalah sasaran Neonatus Resti. Ini soal FR tahun lalu, yaitu terkait pertanyaan sasaran Neonatus Resti. Mungkin teman-teman ada yang dapat nggak soal menghitung sasaran Neonatus Resti? Besok diupload ke YouTube kan Kak? Iya Kakak, pasti kok diupload ke YouTube besok pagi atau besok siang ya. Kak, cara gabung ke grup Telegram, Kak minta grup Telegram. Nanti di akhir live aku kasih tahu ya gimana cara gabung ke grup Telegram. Kak Nina Ais, ada, siap. Nah, rumus mencari sasaran Neonatus Resti teman-teman, yaitu adalah Neonatus Resti, aku singkat aja dengan NR ya. Itu apa? Ayo. Apa nama YouTube-nya Kak? Nama YouTube-nya adalah Aulia Sakinah Putri ya. Ya benar Kakak Asfayanti, 15% dikalikan dengan sasaran bayi. Nah jadi kalau misalnya untuk ibu hamil Resti itu dikalikan 20%. Tapi kalau untuk ibu hamil kalau untuk bayi Resti itu dikalikan dengan 15%. Tinggal masukin aja 15% ya. Sasaran bayi itu rumusnya apa? Sasaran bayi rumusnya apa teman-teman? Ini rumusnya beranak pinak ya. Oke, sasaran bayi rumusnya. Kak, rumus-rumusnya ada di grup Tele kan Kak? Ada Kak Tika, silahkan dicek ya Kak Tika. Udah member atau belum? Kalau belum member ya silahkan gabung dulu ke grup Telegramnya. Ya, sasaran bayi itu adalah CBR dikalikan dengan jumlah penduduk. Oke, dikalikan dengan CBR ya, dikalikan dengan jumlah penduduk. Nah, ini tinggal masukin aja 15% dikalikan CBR-nya adalah 24,1 per 1000 dikalikan dengan jumlah penduduknya itu 5.000 jiwa ya. Ini coret. Nah, berapa nih? Tinggal kalikan aja 15% kali 24,1 teman-teman. Berapa hayo? Ini kalau nggak salah aku dapatnya 18 atau 17 ya. Ya 15% ya, 15% itu kita kalikan dengan 24,1 kemudian dikalikan 5 ya. Dikalikan 5 hasilnya adalah 18 ya teman-teman ya, 18,075. Nah di sini yang mendekati adalah yang A ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kalau bayi 15%, kalau ibu hamil tadi berapa? Oke, bayi itu 15% untuk bayi yang resiko tinggi ya. Jadi bayi yang Resti itu dikalikan dengan 15%. Tapi kalau untuk ibu hamil Resti itu dikalikan dengan 20% ya. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 agak sedikit ini ya, sedikit gampang lah. Jadi tidak membuat kalian berasap teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Silahkan di type layarnya lagi ya, ataupun boleh kalian share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ya. Oke, soal nomor 8, Nyonya X usia 28 tahun, hamil aterem ya, datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit terus-menerus pada perutnya dan mengalami pengeluaran daerah pervaginam. Hasil pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada uterus, DJJ tidak teratur, air ketuban berwarna merah, hasil USG dapatkan hematom retroplasenta. Bagaimana penanganan pada kasus ini? Soal 7 apa benar? Hah? Soal 7 jawabannya A Kakak. Kak Aditin. Oke, soal nomor 8 ya. Ini kata kuncinya adalah mengeluarkan perdarahan ya teman-teman ya, darah secara pervaginam, kemudian ada nyeri tekan uterus. Kemudian hasil USG-nya itu didapatkan hematom retroplasenta ya. Berarti di sini penanganannya adalah yang D, melakukan transfusi darah ya, karena dia juga sedang berada di rumah sakit, dan segera lakukan SC. Ini biasanya kolaborasi dengan Obgyn ya. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 9. Nah ini dia soal nomor 9 teman-teman, silahkan dijawab. Penyulit yang kemungkinan terjadi pada kasus ini adalah usia 29 tahun ya, G2P0A1 dalam proses persalinan kala 2 setelah tampak kepala dan kepala telah lahir, didapatkan kepala seperti mengalami tarikan masuk ke dalam lagi. Nah ini kira-kira penyulit yang kemungkinan terjadi pada kasus ini apa? Jadi kepalanya di sini baca baik-baik ya, kepalanya itu udah lahir teman-teman.
Kepalanya udah lahir, terus didapatkan kepala seperti mengalami tarikan masuk ke dalam lagi. Ayo, ini kira-kira apa nih? Kemungkinannya teman-teman, distosia bahu kah? Atau liliput kah? Atau persalinan macet. Biasanya kalau persalinan macet itu tergantung ya dari faktornya ya teman-teman ya. Banyak banget faktor persalinan macet ya. Bisa distosia, lilitan tali pusat, dan lain sebagainya. Ya, jadi benar ya, jawabannya adalah yang D, adanya liliput. Nah, jadi kalau ada liliput itu biasanya tandanya tampak kepala ya, kepala itu kayak mengalami tarikan masuk ke dalam lagi karena ada tahanannya tersebut ya, seperti itu. Kalau distosia bahu ya biasanya tanda-tandanya sih dia kesulitan melakukan putaran paksi luar teman-teman, karena bahunya gede kayak gitu ya. Seperti itu untuk gejalanya. Jadi untuk soal nomor 9 ya, jawabannya adalah yang D, turtle sign ya. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini dia soal yang terakhir teman-teman ya, silahkan stay tune terus, nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup telegramnya ya. Dan di grup telegram itu ada kuis juga setiap hari Senin sampai hari Sabtu, dan juga ada juga tryout setiap akhir bulan teman-teman ya, dan pembahasan semuanya di sana full dengan video ya, seperti itu. Dan soal-soal TO itu aku bikin sendiri ya, nggak ada di internet, aku ambil, aku bikin sendiri. Dan aku sudah sesuaikan dengan FR-FR yang beredar ya tahun lalu dari followers aku ya, ataupun dari teman-teman yang udah ngirim waktu ujian ya, seperti itu. Jadi soalnya aku pure bikin sendiri teman-teman. Lanjut ya, ini dia soal nomor 10. Nyonya P usia ujian sama TO-nya berarti detail ya kak? Iya kakak Dea KJ. Nyonya P usia 18 tahun datang ke bidan mengeluh baru saja menjadi korban perkosaan 2 hari yang lalu. Perempuan tersebut mengalami trauma yang mengakibatkan menangis, histeris ya, dan terus-menerus sering melamun dan menyendiri. Bidan kemudian memberikan kontrasepsi darurat, metode hormonal, pemberian estrogen dosis tinggi dengan memberikan etinil estradiol. Berapakah dosis yang tepat dalam pemberian etinil estradiol? Teman-teman silahkan dijawab untuk soal yang terakhir. Gimana cara masuk ke grup telegram kakak? Kak Nimarni ya, silahkan di stay tune terus sampai akhir, karena habis ini aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup telegramnya ya. Jadi untuk soal ini dosis tepat ya, dosis tinggi ya, dosis tinggi dalam pemberian etinil estradiol itu adalah yang B teman-teman. Dosis 5 mg ya selama 5 hari, ini tiap hari ya diberikan seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang B. Kira-kira kalian benar berapa nih dari 10 soal guys? Nah, ini dia tadi yang mau bertanya-tanya gimana cara gabung ke dalam grup telegram ya. Silahkan kalian pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya teman-teman, silahkan di follow ya. Karena untuk grup telegram itu sudah sepaket dengan ebook 2024 teman-teman ya. Jadi harga ebook 2024 itu ada 120.000, karena khusus bagi kalian yang udah follow Instagramnya Lolos ASN ya, khusus live TikTok malam ini itu ada potongan sebesar 20.000 teman-teman ya. Jadi dari 120.000 kalian cukup bayar 100.000 aja, udah ada grup telegramnya juga, ebook P3K 2024 yang terbaru. Dan juga di grup itu kalian nanti bisa dapetin manfaatnya banyak banget, ada materi, ada kuis-kuis, ada bisa kalian diskusi sesama peserta, ada juga kalian bisa TO setiap akhir bulan dan full semuanya pembahasan secara video. Begitu juga dengan ebooknya teman-teman. Benar 3 cuma cari telat masuk tadi. Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang mau order silahkan klik link WhatsApp admin di sini ya, karena promo 20.000, promo potongan 20.000 itu hanya berlaku untuk 5 orang slot aja ya, 5 orang aja untuk malam ini. Jadi kalau udah lewat dari 5 orang ya berarti promonya sudah berakhir teman-teman ya. Jadi silahkan digercep-gercepin aja buat kalian yang mau order, silahkan klik link WhatsApp admin ini. Dan buat informasi juga teman-teman ya, bahwa untuk ebook perawat, kemudian ebook perawat laboratorium, kemudian ada gizi dan juga SKM itu sudah launching malam ini ya teman-teman, dan ada juga potongan sebesar 20.000 setiap live aku teman-teman. Jadi buat teman-teman kalian yang mau order silahkan ya, ataupun yang punya teman-teman yang sesuai dengan jurusan yang aku sebutin silahkan di order aja. Seperti itu ya. Oke, silahkan pergi ke WhatsApp admin ini kalau misalnya kalian mau order, dan bisa langsung nanti masuk ke grup telegram. Oke teman-teman, segitu aja. Kita besok lanjut live lagi ya, jam 19.00 waktu Indonesia Barat, berarti jam 7 malam ya, jam 7 malam.
Oke teman-teman, Kak, bagaimana infonya kalau sudah lewat 5 orang promonya? Nanti bakalan admin kasih tahu kalau misalnya memang sudah lebih dari 5 orang ya KBMC. Jadi makanya silahkan digercep-gercepin aja biar nggak ketinggalan nih slotnya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Thank you banget yang buat kalian yang udah nonton dan juga yang udah ngasih gift. Besok kita lanjut live lagi ya jam 7 malam. Oke, sekian dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye bye.